بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك ولي ذلك والقادر عليه. Amma ba'du, kita pada juz yang kedua sampai pada ayat yang keberapa? 144. Sudah. 144 itu belum atau sudah? Qad nara. Sudah atau belum? Man yuridul qira'ah rahimahullahu ta'ala qala wa ta'ala fi kitabihil karim qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit. Falan walliyannaka kiblatan tardhaha. Maka betul-betul kami akan memindahkan engkau kiblatmu sesuai yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, la ya'lamuna, betul-betul mengetahui, annahul haq, bahwa sesungguhnya ia adalah sebuah kebenaran dari Rabbihim, dari Rabb mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan sekali-kali Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala li nabiyyi, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut berfirman kepada nabinya, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu menghadap ke langit. Ai katratu taraddudihi, saking banyaknya berbolak-balik fi jami'i jihatihi, pada seluruh arah langit, hadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Kenapa? Syauqan wantidharan, karena merasa rindu dan menunggu-nunggu linuzulil wahyi, akan turunnya, datangnya wahyu, bistiqbalil Ka'bah, untuk menghadapkan kiblat menuju Ka'bah. Dan ini ya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sholat menghadap Baitul Maqdis, hati Rasulullah SAW sudah memiliki kerinduan yang sangat akan kiblat untuk menghadap ke Ka'bah Al-Mukarramah.
Maka dengan ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghadap ke Ka'bah. Wa qala wajhika, dan Allah berfirman wajahmu, walam yakul basarika, dan tidak mengatakan matamu atau pandanganmu, li ziyadati ihtimami, karena untuk betul-betul bertambahnya perhatian terhadapnya. Wali anna taklibal wajhi, itu disebabkan juga karena bahwa membolak-balikkan wajah mustalzimun menuntut akan litaklibil basar, menuntut akan berbolak-baliknya pandangan. Tidak mungkin wajahnya kemudian pandangannya tidak ikut. Pandangan akan memandang kemana wajah memandang. Falan waliyannaka, maka kami akan memalingkan engkau, ai nuwajjihka liwilayatina, iyak, kami akan menghadapkan ke kamu karena kedudukanmu di sisi kami, perwalianmu di sisi kami. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, dengan kedudukannya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudaranya Nabi Harun itu menjadi rasul. Jadi bisa dikasih rekomendasi. Rasul juga dikasih rekomendasi oleh Nabi Musa. Ya Allah, jadikan Nabi saudara saya Harun ini sebagai rasul, ya, dengan rekomendasi saudaranya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena kedudukan Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkannya tersebut. Sebagaimana di sini keinginan Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblatan tardhoha ai tuhibbuha, yaitu kiblat yang kau ridhoi adalah yang engkau cintai, wayal Ka'bah. Wa fi hadza bayanun li fadlihi wa syarafihi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat tersebut dikabulkannya permintaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipalingkan kepada kiblat yang dicintai Rasulullah SAW, menunjukkan akan besarnya kedudukan dan keutamaan serta kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu inna wa ta'ala yusari'u fi ridhah, yang mana Allah bersegera untuk mengabulkan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Tsumma saraha lahu bistiqbaliyah, kemudian lantang kepada Rasulullah SAW untuk memalingkan wajah atau kiblatnya menuju Ka'bah al-Mukarramah. Faqala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Wal wajhu, maka wajah yang dikatakan wajah itu adalah ma'aqbala min badanil insan, apa yang berhadapan dari badannya manusia. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, ai min barrin wa bahrin, baik kalian di daratan maupun di lautan, wa syarqin wa gharbin, baik di timur maupun di barat, janubin wa syamalin, baik di selatan maupun di utara, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajah kalian menuju Ka'bah al-Mukarramah, jihatahu, yaitu ke
ke arahnya. Iya, di dalam ayat tersebut istiratu istiqbalil qiblah lis-shalawat, ada ya petunjuk yang menunjukkan adanya syarat untuk menghadap ke Ka'bah lis-shalawati kulliyah, untuk sholat-sholat seluruhnya, fardhiha wa nafliha, baik sholat-sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah. Wa annahu in amkan istiqbalu ainiha, dan sesungguhnya jika memungkinkan maka harus menghadapkan tepat pada Ka'bah. Tahu center, betul-betul di center. Ini musola ini belum center saja. Enggak dia kan seperti ini kan ya. Kalau masjidnya di atas, center ya sudah. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini jika memungkinkan. Wa illa, kalau nggak memungkinkan, fayakfi syatroha, maka cukup dengan mengarahkannya, wa jihadiyah, mengarahkan ke arah yang perkiraan menghadap ke Ka'bah. Wah, karena memang kalau salah sedikit saja kan bisa salah negara itu ya. Misalnya Ka'bah di sini, kita salah berapa? 1 meter saja kan sudah ke negara lain, bukan ke Ka'bah. Karena kan kalau misalnya salah 1 senti saja sampai ke Mekah itu sudah berapa kilo? Salah 1 senti menghadap ke sana sedikit saja. Ini jika memungkinkan ya, maka harus menghadap betul-betul ke arah kiblat tempat. Banyak yang masuk Islam ketika dulu ada Syekh Al-Jindani itu yang mencoba untuk meneliti sebuah hadis ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah berpesan, kalau kamu sampai wilayah ini, kalau kamu mau sholat, maka hadapkanlah kiblatmu itu ke puncak gunung, pokoknya gunung yang ada di Yaman. Nah, itu kemudian oleh Syekh Jizani ini diambil garis lurus dari tempat para sahabat itu, kemudian ke puncak gunung, diambil lurus terus tepat pas tengahnya Ka'bah. Maka dia mengatakan, kalau Rasulullah itu bukan Rasul, siapa yang ngasih tahu sampai ketepatannya itu bisa betul-betul 100% tepat di tengah-tengah Ka'bah. Dulu belum ada drone, belum ada semua. Wa annal iltifat, di dalamnya juga ada isyarat bahwa menghadap bil badan, menghadapkan arah dengan anggota badan pada selain kiblat, mubtilun lis-shalah, itu membatalkan salat. Li'annal amra bisyai', karena perintah kepada sesuatu, nahyun an diddihi, itu larangan pada lawannya. Wala dzakara ta'ala fi ma taqaddam, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang sudah lalu, al-mu'taridin, orang-orang yang ngeyel atau menentang ala dzalik min ahli kitab, dari orang-orang ahli kitab, wa ghairihim, dzakara jawabahu, maka Allah menyebutkan jawaban untuk mereka. Dzakara huna anna ahli kitab, Allah menyebutkan di sini bahwasanya ahli kitab wal ilm, dan ahlul ilmi minhum ya'lamuna anna tafidalika ala haqqin
Mereka betul-betul tahu pada persoalan tersebut bahwasanya engkau berada pada kebenaran wadihin yang jelas. 5 yajidunahu, karena apa-apa yang mereka dapatkan fi kutubihim, pada kitab-kitab mereka. Fayaqtadibuna, kemudian mereka menentang inadan wa baghyan, karena ngeyel dan karena berbuat dengki. Fa idza kanu ya'lamuna bi khata'ihim, maka apabila mereka mengetahui kesalahan mereka, fala tubali bidzalik, maka jangan sekali-kali pedulikan mereka. Fa innal insan innama, karena sesungguhnya manusia itu innama yahumuhu iktirada man iktirada alaihi. Itu tulisannya apa? Yahumuhu atau yahumuhu? Karena manusia itu akan merasa sedih atau terusik iktirada man iktirada alaihi, terhadap penentangan siapa yang menentang kepadanya. Idza kana al-amru mustabihan, jika persoalannya itu masih samar-samar. Wa kana mungkinan ayyakuna ma'ahu sunnah, dan bisa jadi ya kemungkinan banyak dia bersama atau dia ada padanya sebuah kebenaran. Fa amma idza tayaqqana anna shawab wal haq ma'al mu'tarid, adapun apabila dia yakin bahwasanya kebenaran dan al-haq itu berada pada si penentang alaih, wa annal mu'tarid mu'anidun, dan si penentang itu ngeyel, arifun bibutlani qaulihi, dia betul-betul tahu dengan batilnya perkataannya. Fa innahu la mahalla lil mubalat, maka sesungguhnya kondisi yang seperti ini itu tidak dijadikan sebagai bahan untuk perhatian. Bal yuntazar bil mu'tarid, akan tetapi ditunggu bagi para pengayalnya, orang yang mengayal al-uqubata ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, hukuman yang akan menimpa dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW untuk tidak usah peduli dengan mereka ketika mereka tahu dan mereka sudah dikasih tahu dan kebenaran sudah nyata pada mereka, maka kondisi orang-orang yang ngeyel seperti ini tinggal ditunggu akibatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu falihada qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mawwahu bighafilin amma ya'malu, dan sekali-kali Allah tidak akan lalai terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Bal yahfadu alaihim a'malahum, akan tetapi Allah menyimpan pada mereka amalan-amalan mereka, wa yujazihim, dan akan membalas mereka alaiya, pada amalan-amalan yang mereka kerjakan. Wa fiha, dan di dalamnya juga wa'idun lil mu'tadidin, ada ancaman bagi orang-orang yang suka ngeyel. Dia tahu kebenaran, tahu bahwasanya itu ada pada Rasulullah SAW, tetapi masih ngeyel, maka di dalamnya ada ancaman bagi orang-orang tersebut. Wa tasliyatan lil mukminin, dan ada sebuah tasliyah
hiburan bagi orang-orang mukmin. Di antara hiburannya apa? Di antara hiburannya adalah bahwa Allah membebaskan kita dari tanggung jawab untuk menghukum atau menghancurkan mereka. Ketika orang-orang ngeyel itu ketika orang-orang ngeyel itu sudah dikasih tahu, kemudian tanggung jawab kita secara dakwah sudah disampaikan, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walain ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Karena persoalannya kata Allah walain ataita, dan jika engkau datang kepada orang-orang ahli kitab bi kulli ayatin, dengan membawa seluruh tanda-tanda ayat-ayat ma tabi'u qiblatak, sekali-kali mereka tidak akan mengikuti kiblat. Karena persoalannya mereka tadi adalah ngeyel, ya, bukan mereka tidak tahu kebenaran, tetapi mereka tahu kebenaran dan mereka tidak mau mengikutinya. Nah, ini walaupun kita mendatangkan berbagai dalil mata biru kiblatak, wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan ini adalah perintah dari Allah, dan engkau sekali-kali tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din, dan sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in tabata ahwahum, dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang ilmu kepada engkau, innaka idzan laminan zalimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam min kamali irsihi ala hidayatil khalq, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sempurnanya ketamakan beliau untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, yubadilu lahu ghayata ma yaqdiru alaihi. Rasulullah mengerahkan seluruh apa yang beliau mampu minan nasihat, dari nasihat-nasihat, wa yatalattafu bi hidayati, dan betul-betul bersikap lemah lembut agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Wa yahzan idalan yang qadu li amrillah, dan Rasulullah sedih kalau mereka tidak tunduk patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minal kufar man tamarrada an amrillah, di antara orang-orang kafir ada yang berpaling dari perintahnya Allah. Wastakbaru ala rusulillah, dan mereka sombong pada utusan-utusan Allah. Wa tarakal huda abdan wa udwanan, mereka meninggalkan petunjuk secara sengaja dan permusuhan. Faminhum, di antara mereka al-yahudu wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab bil awal, para ahlul kitab pendahulu, alladzina kafaru bi Muhammadin an yakinin lana an jahlin, yang mereka mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka yakin, bukan karena kebodohan mereka. Walihada akhbarallahu ta'ala annaka, oleh karena itu, karena kekafiran mereka itu an yakinin, setelah mereka yakin bahwa Rasulullah itu adalah Rasulullah, kebenaran itu ada pada Rasulullah, tetapi mereka tetap kafir kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT mengasih tahu kepada Rasulullah SAW, lau ataital ladina utul kitaba bi kulli ayah, seandainya engkau datang kepada ahlul kitab dengan seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, bi kulli burhanin, dengan seluruh petunjuk penjelas, wa dalil, dan petunjuk, yuwaddi'u qaulaka, menjelaskan perkataanmu, wa yubayyinu ma tad'u ilaih, dan menjelaskan apa yang kau seru kepadanya, ma tabi'u qiblatak, sekali-kali mereka tidak akan mengikuti kiblat. Maka dakwah kepada orang-orang seperti ini yang ada orang muspron ini, yo
tetap harus didakwahi karena untuk iqamatul hujjah. Tapi yo tadi secara hasil yo muspro ya. Karena memang mereka bukannya tidak tahu, tapi mereka betul-betul yakin. Makanya kadang subhanallah, kadang mendakwahi mantan santri itu lebih repot daripada mendakwahi mantan preman. Kenapa seperti itu? Mantan santri itu full dalil. Dan bukannya mereka tidak tahu, mereka sangat tahu dan sangat yakin. Tapi kadang mereka, aku tak beling sih. Tapi kalau mantan preman, mereka karena memang betul-betul tidak tahu. Di antara mereka betul-betul tidak tahu syariat Allah, tidak tahu kebenaran. Ketika mereka tahu kebenaran, mereka mengikuti. Nah, ini problematika yang ada. Makanya subhanallah, PR kita di pondok itu subhanallah, kalau kita lihat santri kita kayaknya mereka bangga dengan kehidupan yang di luar. Padahal yang di luar anak-anak untuk menjadi santri, bisa bahasa Arab, bisa mengetahui, mengenal Allah dan Rasulnya. Mata biu kiblata, mata bahuka. Mereka sekali-kali tidak akan mengikutimu. Li'anna ittiba'al qiblah dalilun ala ittiba'i, karena mengikuti kiblat menunjukkan akan mengikuti Rasulullah SAW. Wa li'anna sababa huwa sya'nu kiblah, karena penyebabnya adalah persoalan kiblat. Wa inna makana al-amru kadzalik li'annahu mu'anidun. Persoalannya menjadi seperti itu dikarenakan mereka itu ngeyel araful haqqa wa tarakuhu. Mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka meninggalkannya. Fal ayat innama tufidu wa yantabi'u biha man yatatallabul haq. Karena tanda-tanda kekuasaan itu akan menjadi bermanfaat dan diambil faedahnya kepada orang-orang yang yatatallabul haq, mencari kebenaran, wa huwa mustabihun alaihi, sementara kebenaran itu sedang samar-samar pada dirinya. Fatuwan diulahul ayat al-bayinat, maka ayat-ayat dan penjelas-penjelas tersebut menjelaskan kepada dirinya yang syubhat-syubhat itu dijelaskan oleh ayat-ayat tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa amaman jazima bi'adami ittiba'i haq, adapun orang yang kekeh dengan tidak mengikuti kebenaran, fala hilata bihi, maka tidak ada ruang untuk di dalamnya mendapatkan hidayah. Wa aidan fa inna ikhtilafahum fi ma bainahum hasilun, dan sesungguhnya bahwa perselisihan mereka di antara mereka itu pasti akan terjadi. Wa ba'duhum ghairu tabi'in qiblatabad, sebagian mereka juga tidak mengikuti kiblatnya sebagian yang lain. Falaysa bi gharibin minhum, maka tidak asing bagi mereka ma'adzalika alla yattabi'uka, untuk tidak mengikuti. Mereka sendiri kiblatnya juga tidak sama, apalagi disuruh untuk mengikuti. La yattabi'una qiblatan ya Muhammad wa hum al-a'da aqiqatal hasad. Mereka itu adalah musuh-musuh yang dikarenakan karena betul-betul kedengkian. Wa qawluhu wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan sekali-kali engkau tidak mengikuti kiblat mereka, ablag, lebih nyampe min qawlihi wala tattabi, dari firman-Nya dan jangan mengikuti. Li'anna dzalika yatadamman anna sallallahu alaihi wasallam ittasafa bi mukhalafati. Itu disebabkan karena di dalam ayat wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dengan konteks tersebut mengandung bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung tersifati dengan penyelisihan Rasulullah terhadap mereka, langsung menjadi sifat. Ya pakai isim langsung, ya bukan pakai fi'il. Fala yumkin hukumu dzalika minhu, maka tidak mungkin terjadi hal tersebut darinya. Walam yakul walau kuntu bi kulli ayat, dan
Allah tidak mengatakan walau utu bikuli ayat, andaikan diberi setiap tanda atau ayat, li'annahum la dalila lahum ala qaulihim, karena mereka ketika berprinsip atau berpedoman sesuatu itu mereka tidak punya dalil atas perkataan mereka. Wa kadzalika idza tabayyana al-haq bi adillatihil yakiniyah, begitu juga jika jelas kebenaran dengan dalil-dalil yang yakin, lam yalzam al-ityan bi ajwibati syubah, maka tidak mengharuskan untuk mendatangkan sebuah jawaban-jawaban yang dipenuhi dengan kesamaran-samaran al-warida alaihi yang datang padanya. Li'annahu la haddalaha, karena kesamaran-samaran itu tidak akan ada batasnya. Wa li'annahu ya'lamu butlanaha, karena orangnya tersebut itu sudah tahu akan batilnya hal tersebut lil ilmi, karena mereka paham ilmunya. Bi anna kullama nafal haq al-wadih fa huwa batilun, bahwasanya apa saja yang berselisihan atau bertentangan dengan sebuah kebenaran yang jelas, bahwa batilun, maka itu adalah sebuah kebatilan. Wa yakunu halus syubah min babit tabarruk, maka penyelesaian syubhat ini itu dari pintu apa? Pintu dorongan saja. Wala ini tabak ta'ahwa'ahum, kalau seandainya kamu tetap mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, innama qala ahwa'ahum, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengatakan hawa-hawa nafsu mereka, walam yakul dinahum, dan tidak mengatakan mengikuti agama mereka, li'anna ma hum alaihi mujarradu ahwiyati nafsin, karena pedoman hidup mereka itu sebenarnya bukan didasarkan atas agama mereka, tetapi hanya hawa nafsu diri mereka. Hatta hum fi qulubihim, sampai mereka sendiri pada hati mereka, ya'lamuna annahu laisa bidinin, mereka tahu bahwasanya keyakinan yang mereka sebut-sebutkan itu bukan agama, tapi hawa nafsu. Wa man taraka din ittaba'al hawa wala mahalatan, dan barang siapa yang meninggalkan agama sudah pasti dia mengikuti hawa nafsu. Bagaimana ada istilah apa? Ibarat kalau hati tidak diisi kebenaran, maka yang akan diisi adalah kebatilan. Kalau hati tidak diisi dengan ketakwaan, maka yang akan mengisi adalah hawa nafsu. Kalau hati tidak diisi dengan ilmu, maka hati akan diisi dengan kebutuhan. Air minum botol, tidak ada air minum. Kalau tidak diisi dengan air, maka dia akan terisi dengan udara. Ya. Dulu ada buku judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Bukunya bagus. Setengah isi setengah kosong. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, ya, bahwa ketika antum semua, kita semua, ya, tidak mengisi diri kita ini dengan cahayanya Allah, maka akan diisi dengan cahayanya setan, waliyadu billah. Lisan kita ini kalau tidak terbiasa dengan zikir kepada Allah, maka akan diisi dengan yang lain, dan itu sudah akan pasti. Gak izin Ustaz.
Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Mimba dimaja kaminal ilmi, setelah datang kepadamu sebuah ilmu bi annaka alal haqqi, bahwasanya ilmu tersebut itu adalah engkau berada di atas kebenaran, wa hum alal batil, sementara mereka berada di atas kebatilan. Innaka idzan, kalau masih seperti itu, ketika engkau mengikutinya, ini tabak tahu, kalau kamu wahai Muhammad tetap mengikuti mereka, fahada ihtirazun, ini sebuah kehati-hatian, li alla tanfasil hadhil jumlah amma qabla, agar tidak terputus jumlah ini dari jumlah yang sebelumnya. Walau fil afham, walaupun pada pemahaman kita, li laminan dzalimin, niscaya engkau betul-betul termasuk orang-orang yang dolim jika setelah datang ilmu kepadamu tetapi engkau tetap mengikuti mereka, maka engkau akan betul-betul masuk pada deretan orang-orang yang dolim. Aidahilun fihim, masuk pada barisan mereka, wa mundarijun fi jumlatihim, dan masuk pada kelompok mereka. Mundarijun itu pada barisan kelompok mereka. Wa ayyudulmin, dan kedoliman apakah a'dham yang lebih besar, min dulmin, dari kedoliman man alimal haqqa wal batil, bagi orang yang mengetahui kebenaran dan kebatilan, fa'atarul batila, kemudian lebih memilih kebatilan, alal haq, daripada kebenaran. Wa hadza wa in kana al-khitab lahu, dan ini walaupun pesannya untuk Rasulullah SAW, fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik, masuk juga terhadap atau kepada umatnya. Wa aidan fa idza kana wa sallallahu alaihi wasallam, ada hikmah, walaupun ya ini adalah untuk Rasulullah SAW, lau fa'ala dzalik wa hasyahu, andaikan Rasulullah betul-betul mengikuti mereka, dan naudzubillah Rasulullah mengikuti mereka, sara dzaliman, Rasulullah bisa menjadi orang zalim, ma'uluwi martabatihi, walaupun Rasulullah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, wa kasrat ihsanihi, memiliki kebaikan yang sangat banyak, wa ghairuhu min babi aula wa ahra, maka yang lainnya lebih pantas dan lebih layak menjadi orang zalim ketika mengikuti hawa-hawa nafsu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Daripada tambahan dari asatidz, barakallahu fikum. Ini adalah kisah penggalan daripada ya ayat-ayat yang bercerita tentang Rasulullah SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berubahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram Al-Ka'bah Al-Mukarramah. Ada sedikit faedah tentang kiblat. Untuk kiblat yang dijelaskan tadi bahwasanya ketika kita berada di Mekah, maka posisi kita itu tergantung jarak antara Ka'bah dengan posisi kita. Karena ketika kita di Masjidil Haram, memang kita harus pas dengan Ka'bah, harus pas, memang di situ sudah ada lingkarannya untuk menuju Ka'bah itu. Adapun ketika di luar Masjidil Haram, maka patokannya itu adalah Masjidil Haram. Misalkan kita di tengah-tengah kota Mekah, terus menuju mau sholat untuk menuju berkiblat Ka'bah, maka patokannya itu Masjidil Haram. Luasnya itu kalau sudah
ke arah Masjidil Haram, maka selisih 0 sekian derajat itu sudah masih diperbolehkan. Kalau selisihnya sudah di atas 3 derajat atau 4 derajat, maka itu sudah mengarah ke negeri yang lain. Jadi ada derajat busur ini kan derajat busur. Kalau sebenarnya 45 derajat, 90 derajat. Nah itu derajat untuk menghadap ke Ka'bah. Maka Nabi SAW ketika di Madinah itu mengatakan kiblatu bainal masyriq wal maghrib. Kiblatnya orang Madinah itu antara masyriq wal maghrib, di tengah-tengah itu. Ya, jadi titenane rasanya itu ketika kita melihat putaran matahari itu kan di mana arah matahari itu tenggelam, itu namanya maghrib. Dimanapun negeri kita berada, di Amerika atau di mana, ketika matahari itu tenggelam dari pandangan kita, disitulah letak maghrib. Artinya posisi barat. Dan di mana itu matahari itu muncul, itulah disebut masyriq. Karena arah itu tidak ada bahasa janub syamal dalam Al-Quran. Hadis itu belum menemukan janub syamal, itu belum menemukan. Antara masyriq ya dan maghrib, itu antaranya. Nah itu ketika posisi Rasulullah ini di Madinah, maka di antara itu boleh. Maka kita sebagai orang Indonesia, ketika posisi kita melihat bahwasanya Ka'bah itu di arah barat, maka ketika orang Indonesia tidak tahu arah Ka'bah, meskipun dari teknologi ya Pak Ustaz ya, maksudnya ya dari teknologi kok tidak tahu, dari kompas kok tidak ada, maka cukup ketika kita melihat matahari di arah barat, kemudian seorang sedikit itu saja sudah menunjukkan kita menghadap ke kiblat, karena kita orang Indonesia. Jadi bukan antara masyriq dan maghrib, jadi timur dan barat. Kalau orang Madinah kan ke arah selatan ya kalau sholat. Ya dulu ada jamaah umrah itu, ayo semua dari ngadep kulon toh, Madinah lengkang ya ngidul, ngadepnya ngidul. Kalau kita di Madinah ini menghadap ke selatan. Nah itulah yang dimaksud bainal masyriq wal maghrib, di antara itu ke arah selatan. Nah orang Indonesia kalau sudah ada teknologi, kok ada soft ya, kalau lihat masjid ya, soft itu kan ngomong sing conteng rene, conteng. Nah kalau itu sudah lihat di kompas atau di teknologi, atau kita dikalibrasi oleh depan, biasanya itu ada kalibrasi. 1 tahun sekali ketika matahari di atas Ka'bah itu bisa. Maka ya mau nggak mau takdirnya harus berubah, karena kalau beda derajatnya itu sampai 40 derajat, berarti area Afrika jauh sekali antara masyriqnya dan maghrib ini jauh sekali. Maka ketika sudah ada teknologi, kemudian debat sudah mengkalibrasi, maka mau nggak mau ya memang harus harus mengganti softnya. Kalau derajatnya selisihnya kan ada toleransi daripada debat dan bagaimana toleransi derajat-derajat. Kalau itu kok melebihi, maka ya harus berubah. Kalau masih kok ditoleransi, maka tidak mengapa. Itu yang tentang kiblat. Terus tentang frase ya, kalimat, pola kalimat wa ma anta bitabi'in qiblatahum, ini kan menunjukkan jumlah ismiyah. Itu ketika jumlah ismiyah disandarkan sebagai profesi atau kegiatan, maka itu melekat. Melekatnya itu tidak terikat dengan nanti melakukan atau besok tidak melakukan, karena ini sudah melekat bitabi'in, seakan-akan pasti wahai Muhammad kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagaimana Nabi SAW ketika di Gua Hira dipeluk oleh malaikat Jibril, disuruh baca Iqra ya Muhammad, maka Nabi menjawab ma ana biqari, karena Nabi blas ra iso maca. Ini kekuatan daripada jumlah ismiyah. Maka ketika kita juga bisa membuat ungkapan semisal ketika para santri atau para ustadz ditanya, kamu yang melakukannya ya ma'ana menunjukkan belas akan melakukan Ustaz. Ini bisa pakai
pola kata daripada Al-Quran dan hadis ini. Ini sungguh indah. Ma anta bikin kiblat. Ma ana biqari atau bisa diubah ma ana bifa'il. Dan yang lainnya cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Adik dari arah kiblat yang ada tadi. Ustaz Fajar ingin mau menambah tidak? Ustaz Agus? Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus kita belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sepekan sekali, seayat, 2 ayat. Mudah-mudahan ya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mempelajari kitabnya, berusaha untuk memahami ayat-ayatnya. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa billahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.